Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian lama tidak berjumpa dengan para penjaga alam di seluruh penjuru dunia. Apa kabar teman-teman sekalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan bila ada teman-teman yang masih dalam keadaan kurang sehat atau sakit, semoga Allah segera mengangkat penyakitnya. Dan amin, amin ya rabbal alamin. Sekali lagi, dengan penuh rasa rindu, saya kembali menyapa para penjaga alam dimanapun berada. Di episode kali ini, saya kembali hadir dengan menguak misteri-misteri atau hal-hal yang sekiranya berkaitan dengan supranatural. Di episode kali ini, teman-teman sekalian, ada hal yang mengusik hati saya, sehingga saya harus mengabarkan ini karena hal ini juga berkaitan dengan misi saya, kaitannya dengan edukasi supranatural. Sesuai dengan judul, saya akan kembali membahas membongkar pembodohan publik yang dilakukan oleh Samsudin dan teman-temannya. Di momen ini, momen yang juga saya tunggu-tunggu, ternyata ada yang mewakili suara kami, yaitu Bro Marcel, yang 2 hari yang lalu kalau tidak salah mendatangi Padepokan Samsudin. Dari videonya Bro Marcel, saya ingin membagikan berita ini kepada teman-teman sekalian, sekaligus menganalisis, kemudian mengomentari hal-hal yang memang ini adalah awal dari kehancuran Samsudin. Dia hanya sebenarnya menanam bom-bom yang nantinya akan meledak dan akhirnya akan menjerumuskan atau menghukum dirinya sendiri. Dan inilah awal kehancuran Samsudin, teman-teman. Baik. Untuk lengkapnya, bagaimana bukan kronologi ya. Saya hanya memotong beberapa bagian-bagian video penggerebegan atau Bro Marcel mengunjungi tempatnya Samsudin untuk melakukan pembuktian, teman-teman sekalian. Ya, ini awal video yang teman-teman nanti nonton adalah di mana Bro Marcel dan timnya sampai ke lokasi atau sebelumnya dia berjalan kaki dari jalan ya, karena tempatnya masuk dalam gang. Untuk lengkapnya, simak baik-baik. Jalannya mana lagi? Mana nih dari sini nih? Wah, ternyata banyak yang kenal gue ya di Blitar ya. Dong. Wah, ternyata Blitar menonton saya. Tanya ibunya. Oh iya, halo Ibu. Kenal saya, Ibu? Kenal nggak? Oh tadi? Kok ibu bisa di sini? Di belakang ya. Pakai butsin. Wih, Wah, ibunya Sakti. tulap ya, Wah, tembus. gokil. Mana yang masuk Instagram? Itu ada Mana? Pak satpamnya itu. Oh, ada satpamnya? Iya. Oke, siap. Iya. Makasih HP banyak. bunyi siapa nih? Bornya kuning itu. Oke, siap. Makasih banyak, Ibu. Ibu. Iya, betul. Itu Ibu, Padepokan Nurzat Sejati mana ya? Tuh. Oh, sini ya? Saya. Oh iya, iya. Sebelah kiri ini ya? Iya. Oh iya, oke. Yang ada itu? Iya. Betul. Pintu masuknya di situ juga? Masuk agaknya sekarang. Oh, agak maju lagi? Oh iya, lebih maju dari ini maksudnya? Oh iya. Oke, terima kasih banyak ya, Bu. Aku lihat itu kan. Oh iya, terima kasih. Makasih, Bu. Oh, mau kami belum.
Boleh, boleh. Yuk. Man, foto lo man. Monggo, monggo. Foto lo, yo artis lo. Oke, masih. Ya, yuk. Enggak ketoro iki. Aku pengen ketoro kok kowe. Aku yo kudu enak lo. Ndi to dokter. Aku mong kowe. Ya, teman-teman sekali bisa melihat begitu ramahnya Bro Marcel menyapa penduduk sekitar, ya. Dan begitupun penduduk sekitar ternyata banyak juga yang mengenal Bro Marcel ini, ya, Pak pesulap merah ini. Dengan keramahannya, kemudian menanyakan alamat si Samsudin, kemudian tiba-tiba banyak orang yang memanggilnya, kemudian minta foto bersama. Dibuktikan bahwa kedatangannya memang tujuannya adalah untuk hal yang baik, ya, untuk masyarakat loh ya, hal yang baik untuk masyarakat, dan menerima tantangan atau undangan dari Udin justru, ya. Nah, sampai di pintu gerbang padepokannya si Udin ini, gitu ya. Beliau bertemu dengan Bro Marcel bertemu dengan penjaga atau security, tapi untuk lebih jelasnya teman-teman bisa nonton. Di depan, di depan. Depan sini dong. Iya. Halo Pak. Marcel, saya mau ketemu Samsudin Pak. Mana? Sini aja kita. Enggak, disuruh keluar aja gitu enggak? Tolong disampaikan aja. Iya, tolong disampaikan. Ada pesulap merah datang gitu. Iya, iya. Oke, lagi coba untuk dikontak. Kita nggak masuk ke dalam karena takut ada kerusuhan nanti repot di dalam. Dan biar masyarakat juga yang sekitar sini bisa ngelihat Oh, ini maksudnya yang hitam-hitam. pembuktiannya ya. Ya kalau gua salah ya gua tutup channel. Tapi kalau terbukti trik ya udah. Dia yang tutup channel nanti. Iya, gua ngap anjir, jalan lumayan jauh. A few moments later. Halo. Ya, menghubungkan ulang, boy. Kok bisa menghubungkan ulang? Tuh, Bentar. lihat di mana kita. Gimana Pak? Deketin aja. Nunggu ya? Oke. Berapa lama? Aduh, capeknya gue megang ini. Oke. Kenapa, Sel? Lagi nanganin pengobatan. Oh, gitu. Kan Gitu. kalau kita ngelihat proses pengobatannya gimana nih gitu. Oh. Cuma sayang di dalam. Ini kan nggak ditutup. Oh. Jadi kan orang-orang ngelihat juga. Kesini aja sih. Kesini aja ya? Ya, sini aja lah. Kalau bisa bawa penontonnya ke sini. A few moments later. Oke nih guys, tadi kata satpamnya masih nunggu. Kita tanya Nah, ini nunggunya lagi berapa live. lama juga belum tahu Jangan nih. lupa, jangan Jadi tunggu aja, nanti keluar. Oke, Bro Marcel setelah sampai gitu ya, mereka menunggu cukup lama sekali. Selagi menunggu masih juga ada orang-orang yang minta foto dan dilayani oleh Bro Marcel gitu ya, karena menurut informasi dari security si Samsudin masih melakukan pengobatan gitu ya. Ya, Bro Marcel menunggu cukup lama sepertinya, karena di part-part videonya sempat dipotong-potong ya, sangat lama mungkin nunggunya gitu ya. Dan tiba-tiba datanglah salah satu kru. Saya sering lihat orang ini nih kalau lagi pengobatan gitu ya. Terkadang dia kesurupan, kadang dia ikut-ikut bantuin nyembuhin. Nah, orang ini saya nggak tahu namanya. Tiba-tiba dia muncul ya. Kita tonton baik-baik. Masih lama? Masih lama? Ya kan Tolong, ya minta waktunya aja. Kan minta saya kesini nih, saya udah kesini. Iya betul. tapi tunggu sebentar. Apa? Ya, sebentar nanti kita ke sana. Di sini Sebentarnya aja berapa sih. lama ya, Mas? Apa? Sebentarnya berapa lama ya? Iya, Ya sebentar. Pokoknya tunggu aja dulu di sini. Ada keperluan apa dulu gitu. seperti yang dia bilang. Saya mau pembuktian. Oh gitu. Iya betul. Asli atau palsu? Kalau asli saya mau belajar sini, saya tutup channel. Terus, luar biasa. Serius, saya tutup channel, sumpah. Ini kan banyak fans-fansnya, datengin ini itu ilmunya asli. Ayo, saya mah. Saya kan udah buka nih di kontak admin saya, bagi siapapun yang merasa ini fitnah
atau tidak sesuai realita, silakan hubungi saya di nomor admin saya. Dan kalau ternyata terbukti benar tanpa ilmu, ongkos saya ganti 10 kali lipat. Semuanya nih ya, yang merasa konten saya itu nggak sesuai realita, silakan datang ke Jakarta, kontak admin saya ada. Cuma kan banyak yang jawabnya gitu, apa Selau Merah mah jelek-jelekin doang, lah datang aja gitu. Nah makanya kebetulan sini kan kata Mas Udin nih, semua yang ada keperluan datang aja ya, saya datang. Kan saya pernah bongkar juga kan, takutnya beneran saya fitnah ya, saya tutup channelnya. Sebenarnya sih kalau datang kita ke sini adalah kan kita pengen tahu nih, selama Iya. ini kita belajar sulap nggak pernah tahu nih ada versi kesaktian asli. Iya betul. Makanya juga sekalian biar tahu nih, kalau misalkan memang beneran ada keaslian, ya kita pengen belajar. Iya, Dasarnya sih betul. itu doang. Kita Dasarnya cuma itu. merasa penasaran datang ke sini. Kalau ternyata Pengen trik tahu. ya udah saya hapus channel gitu. Sesimpel itu kok. Ya udah, santai aja dulu. Iya iya. Baru kita sana. Oke tenang. Sana aja bareng. Hah? Di sini aja sih Mas, biar banyak saksinya juga Ya, kan. di sana juga kan banyak lagi. Sama gitu. Ini yang lain bisa masuk. Siapa aja? Ya ini semua nih, kalau ada yang mau nonton gimana? Nggak apa-apa. Di mana Mas nunggunya? Sini. Kalau bisa sih. Bertemu salah satu perwakilan dari Samsudin. Di situ Bro Marcel menjelaskan kedatangannya, bahwa dia memang apa istilahnya ya, datang ke situ karena undangan dari Udin, undangan. Dia tuh ngomong sendiri Udin itu. Ada beberapa, nanti videonya saya tunjukkan bahwa dia mengundang siapapun orang-orang yang tidak percaya dengan kesaktiannya. Intinya begitu. Nanti ada videonya. Nanti kita simak baik-baik ya. Kita tonton bersama-sama. Dan Bro Marcel diajak masuk ke dalam. Tapi bukan berarti Bro Marcel itu takut. Saya yakin karena dia hanya ingin pembuktian itu ditonton oleh banyak orang. Ya, walaupun dikatakan sama si perwakilan dari Udin itu, di dalam juga banyak orang dan sebagainya. Oh, bisa saja di sana di setting tempatnya, kan udah biasa di lokasinya Udin itu, tempat pengobatan itu banyak sekali settingan. Bro Marcel lebih pinter. Jangan coba-coba mau dibodoh-bodohi, ya. Udin dan timnya dibawa masuk ke dalam, nanti diajak diskusi apa dulu dan sebagainya gitu ya. Nanti di situ kan Bro Marcel nggak tahu mana grupnya, mana orang berobat, mana kru dan sebagainya. Udin dan timnya itu pintar menyusun strategi. Buktinya, video-videonya itu banyak orang percaya loh. Ya. Banyak orang percaya, walaupun kalau kita lihat ya dari video-videonya yang kesurupan ya itu aja. Ya. Kemudian alat-alat yang ditemukannya untuk pembersihan di rumah ya paling keris-keris kecil itu aja, sama aja di setiap rumah itu lagi. Ya. Ada juga kejadian itu yang bulu kujang pokoknya santet bulu apa gitu ya. Itu di beberapa rumah di videonya itu ya itu terus lagi, bulu itu lagi. Gitu ya. Yang mungkin dilempar tidak bersuara gitu ya. Kan kalau dilempar itu nggak ada suaranya kalau kayak bulu-bulu gitu, atau keris-keris yang memang sudah dibungkus sama kain. Jadi nggak bunyi klonteng gitu kalau dilempar ke atap sama timnya. Gitu ya. Jadi Bro Marcel nggak mau masuk ke dalam. Karena mendingan di luar pembuktian kok. Kenapa harus di dalam? Biar netral gitu loh. Menurut Bro Marcel pasti begitu. Biar netral, biar tidak ada gimmick-gimmick yang diperbuat oleh si Udin dan timnya. Dan biar masyarakat juga bisa melihat, bisa menonton. Makanya dia tidak mau. Begitu ya. Kita lanjutkan video berikutnya. Sekian lama menunggu. Udin nggak keluar-keluar. Ternyata yang muncul adalah ini orangnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Misal, Yuk. saya Priana Misal. Marcel. Anda ngerepotin aku aja mendadak. Kenapa ngerepotin? Kabar lah. Ya, saya udah kabarin. Kapan? Hah? Kapan? Ya ke admin saya nanya. Kabarin, aku ada kepentingan jadi. Ya udah jadi nggak apa. begini. Ya biar ada kerjaan lo, Pak. Loh, emang gimana kamu bilang penghinaan itu namanya? Ya, enggak, biar Emang aku nggak punya ketemu kerjaan saya apa? loh. Biar ketemu saya loh. Oh, kamu kan sudah bilang sama saya. Apa? Lah, di BA itu kan sudah bisa. Apanya? Lah kenapa nggak janjian sama saya? Janjian apanya? Lu janjian ke sini dong. Loh kan katanya semua, kan saya urusannya sama Udin, Mas Udin. Tapi Udin ini, Padepokan ini kan juga jadi urusan saya. Iya kan kata Bapak kan untuk Karena urusan ada hukum. Tantangan lo. Anda itu Yang mana? tantangan lo. Iya. Iya kan? Yang nantang kan Mas Udin. Siapa? Mas Udin ya. Mana? Loh iya kan saya pernah coba, bongkar. Mana? Mana? Itu tuh. Apa ini? Ini kamera saya, Pak. Mana? Yang mana? Mana? Video Kamera yang satu lagi. Coba saya lihat.
baik dong Loh ini baik loh. kalau kepentingannya jelek. Ini baik loh. Lo Kita kan adalah tantangan. kami penasaran di sini. Iya, Pak. Kami penasaran aja. Penasaran loh Kita iya. penasaran doang. Penasaran apa? soal kesaktian yang katanya beneran sakti. Iya. Siapa yang bilang? ini- Siapa yang bilang? Berarti Kok apa? penasaran siapa yang bilang? Loh, saya penasaran. Kita yang penasaran, Saya Pak. penasaran. Terus kalau Saya nggak boleh penasaran. penasaran Kami gimana? penasaran. Kalau nggak boleh gimana? Ya udah nggak apa-apa. Ya Tapi udah. memang nggak boleh. Nggak kan? boleh. Iya. Ya udah. Gimana? Gitu aja. Karena Ya kalau udah. misalnya memang dari sini nggak boleh, ya kami pulang. Catat ya, dicatat. Kamera. Ya berarti saya. berarti. Saya Priyarno ya. Saya pengacaranya Padepokan Nurjati Sejati. Mereka Michelle, saya nggak tahu Marcel. Marcel Iya. namanya asli siapa, nggak tahu alamatnya mana, nggak tahu, dia nggak nunjukin KTP kepada saya, Iya. ya. Katanya dia penasaran. Iya dong. Gak apa-apa dong. Karena di video itu sudah menjelek-jelekan, ada Iya. niat buruk, ya, Iya. maka tidak saya izinkan. Karena hanya penasaran. Niat buruk apa? Oke, Sel. Jadinya Udah, itu aja, sudah. Oke, oke. Oke, jadi Kita kan Tidak kondisi saya ini. izinkan. Oke. Tidak saya izinkan. Saya tidak tahu dia Marcel namanya siapa, Iya. nama lengkapnya, ya. Oke. KTP-nya nggak ditunjukin sebagai tamu, oke? Ya. Hanya Iya. penasaran. Oke, jadi gitu aja, Pak. Jadi kalau live kayak gini ya. Seperti itu. Terima kasih kalau gitu artinya kita dapat jawabannya. Iya. dan Kita tidak Oke. bolehkan. Berarti nggak Tidak boleh diizinkan. untuk pembuktian. Ya, Loh. geser sini, Bang. Iya. Jangan Enggak, dipelintir, apa? bentar, Iya, iya. bentar, jangan Saya dipelintir. Apa dong? Loh, Apa dong? Ini teman kamu bilang apa? Ya, Teman kita kamu bilang penasaran. Iya, Saya memang. bilang tidak bisa. Oke, Ya Kenapa? memang. Ya Jangan berarti gitu. tidak bisa. Jangan Ya udah. dipelintir, Ya jangan udah. dipelintir. Kamu maaf apa? Apa? Sebentar. Kamu mau apa? Jangan dipelintir. Saya mau pembuktian, Pak. Loh bukan. Teman kamu ini bilang Iya, kan penasaran. penasaran. Karena Kalau masuk- hanya penasaran tidak boleh karena kenapa? 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 Karena video Anda. Kenapa? Loh, karena video Anda nantang-nantang. Ya Gimana? enggak nantang saya. Loh, Kan gimana? Nggak nantang mengedukasi. gimana? Mengedukasi loh. Edukasi siapa? Edukasi masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia mana? Semua Apa? penonton saya loh. Kalau fitnah gimana? Ya makanya kalau fitnah kita buktiin. Berikan waktu saya untuk Kita bicara buktiin di kepada sini. Bapak. Ya. Biar Jadi ini. intinya agenda kita ke sini ingin melakukan pembuktian. Boleh atau tidak itu aja. Loh, Iya. bukan masalah ini pola malik, ini kita penasaran katanya. kan bagian dari Kalau penasaran. penasaran tidak boleh. Saya yang tidak ngizinin. Saya itu kalau nonton video barusan itu ya, setelah ditunggu lama ternyata nunggu pengacara, ternyata nunggu pengacaranya dateng gitu ya. Ya kalau ngomong sama pengacara memang ya kalau bukan sesama pengacara memang kita sepertinya kalah ya. Mereka kan memang tugasnya seperti itu. Mereka sekolah dibekali ya begitu. Kita harus pandai-pandai juga berbicara. Gitu ya. Walaupun sudah terlihat, benar-benar terlihat ya gini loh, apa sih yang ditakutin gitu ya? Kalau memang tuduhannya si pengacara itu Bro Marcel memfitnah, menantang. Nah, Bro Marcel itu mau membuktikan apakah video-videonya itu fitnah atau bukan, kaitannya dengan Udin. Kayaknya ya teman-teman bisa lihat, bisa nonton. Yang emosi itu pengacara. Pengacaranya emosi banget ya. Mungkin dia lagi dapat proyek, gara-gara ada Marcel datang proyeknya hilang. Ya, proyeknya hilang gitu ya. Dan sangat-sangat bicaranya itu ya bicara memang ya seorang pengacara begitu ya. Sudah jelas-jelas Marcel datang ke situ karena undangannya Udin. Undangannya Udin ada loh. Ada videonya loh. Itu jejak digital nggak akan bisa hilang. Pak pengacara diundang datang ke sana. Siapa aja boleh. Nggak akan dipidanakan, nggak akan dipersulit. Begitu. Nanti ada video, kita simak bareng-bareng nanti videonya ya. Dan si Pak pengacara ini sudah dibilang, kalau tidak diizinkan, dia yang tidak mengizinkan, saya yang tidak mengizinkan. Dia yang emosi ya. Dia takut kalau si Udin bangkrut, nggak dapet fee lagi ntar dari Udin ya. Gila, kalau kebongkar semua kebrobokannya, ini benar-benar bobrok dan bobrok. Pembodohan dan super pembodohan sangat besar yang dilakukan oleh si Udin ini. Ya. Jadi sudah banyak orang makan uangnya di situ ya, barangkali. Ya. Jadi takut sekali nih si orang-orang yang pendukungnya Udin ini dengan kedatangan Marcel ini, apalagi pengacaranya. Oke lah, dia sebagai
apa namanya istilahnya kuasa hukumnya. Memang ya itu dia punya hak itu, punya hak melarang, punya hak apa namanya istilahnya menolak dan sebagainya gitu ya. Tapi ya kalau seandainya Udin benar-benar sesuai dengan perkataannya ya Mbok ya, jangan seperti itulah. Kalau benar-benar orang sakti nggak gitu kali. Kalau benar-benar orang sakti nggak seperti itu ya. Jadi istilahnya nanti ada kelanjutannya nih. Nanti tiba-tiba si Udin juga muncul gitu. Tapi setelah banyak orang, mungkin ada yang sudah menonton videonya dari Bro Marcel gitu ya. Tapi yang jelas saya itu aduh sama Pak pengacara ini ya Allah. Harusnya nggak begitulah ya. Suruh duduk, kalau misalnya pengacara yang memang baik ya, ayo kita bicara baik-baik. Ini banyak orang-orang gini, nggak enak gitu ya. Kan enak tuh, karena Bro Marcel datang juga nggak bawa siapa-siapa, dia bawa timnya aja. Nggak bawa pengacara gitu, nggak bawa. Ya karena dia memang di tempat-tempat sebelumnya juga melakukan pembuktian begitu. Malah kalau bisa dibilang, Samsudin tuh lebih pengecut dibandingkan orang-orang sebelumnya. Yang memang justru menerima tantangan dari Marcel, Bro Marcel ya. Di video-video Bro Marcel kan ada tuh yang ditantang datang. Kemudian disepakati tempatnya di mana. Lah, ini Udin udah berkoar-koar. Siapa aja yang boleh datang, yang mau datang ke sini pembuktian, monggo silakan. Jangan hanya berkoar-koar ya. Silakan ayo dibuktikan demi Allah dan sebagainya. Alah. Buktinya ada orang datang ke sana untuk pembuktian, begitu kejadiannya. Jadi Udin ini tidak lebih pengecut dari orang-orang sebelumnya yang pernah melakukan pembuktian dengan Bro Marcel. Tidak lebih pengecut dari, ya kalau dibilang pengecut sekali. Mereka justru yang berani menghadapi Bro Marcel ya lumayan salut saya. Gitu ya. Ya lumayan salut, tidak ribet. Tidak ribet Bro Marcel menghubungi orang tersebut kemudian berjanjian, oke di mana ayo kita pembuktian. Ya, nggak ribet. Yang ribet ini kasusnya Udin doang yang ribet ini. Ribet ya. Udah banyak duit, makan duit pembodohan sih. Kemudian udah banyak orang yang makan juga kali ya. Ya segitu besar padepokan itu dibangun dari duit mana? Dari duit pembodohan lah maksud. Ya. Jadi iyalah kalau dianya sakti beneran fair gitu ya. Oke misalnya gitu ya. Diperbaikin lah. Ayo janjian. Jangan tidak fair. Namanya pembuktian harus fair dong, ya. Jangan nanti aja ya di tempat ada orang yang sakit. Nah, nanti ada videonya lah kita bahas itu. Tapi jelas kita komentari video yang barusan. Jadi teman-teman bisa menilai lah. Kalau nggak ada apa-apa nggak mungkin harus pakai pengacara lah, ya. Kalaupun nggak ada hal-hal yang ditutupin, ya nggak perlu pakai pengacara. Katanya terbuka, surat terbuka, gitu ya. Jadi Bro Marcel itu mengatakan bahwa saya hanya ingin melakukan pembuktian. Kalau tidak diizinkan ya sudah. Berarti tidak diizinkan pembuktian. Nggak terima pengacaranya. Loh, jangan dipelintir. Lah emang kenyataan yang begitu. Kan dia ngomong sendiri. Bacotnya ngomong sendiri. Bahwa saya tidak mengizinkan. Tolong direkam. Kan bisa dilihat itu ya. Teman-teman sekalian. Aduh, kayak seperti kebakaran jenggot ya. Ya, kenapa harus pakai pengacara? Katanya surat terbuka gitu ya. Siapa aja boleh datang. Teman-teman mau nonton videonya yang Udin mengatakan siapa aja boleh datang? Tonton berikut. Ceritanya kita ada orang datang terus kita suruh pulang, atau ketika ada orang datang terus kita pidanakan demi Allah demi Rasulullah. Siapapun orang yang datang ke padepokan tidak pernah kita suruh pulang ataupun kita pidanakan. Panjenengan kalau mau datang mau ngajak perang monggo. Sampai mau ngajak baikan yang monggo. Siap. Jadi tak pernah pun ya ketika ada orang yang datang lalu saya suruh pulang, atau ketika datang terus saya pidanakan dengan alasan perbuatan tidak menyenangkan. Jangankan cuma ditantang, jajak tempur aja nggak pernah saya pidanakan kok. Kecuali kalau orang itu merugikan masyarakat baru. Nah ini ada dukun yang ngomong katanya saya nggak mau datang ke padepokan, nanti saya dipidanakan. Ini omongan apa seperti ini? Nggak mau datang, tetapi cuma ngomong doang. Dulu ini saya paling males sebenarnya melayani orang yang seperti ini, hanya omong doang. Di tempatnya sana selalu menebarkan fitnah, selalu menebarkan hasutan kebencian, fitnah.
Tetapi ketika ditanyakan kenapa kamu nggak langsung datang ke Padepokan, nanti saya dipidanakan. Ini ngomong apa toh ini? Ini kayak gitu tuh omongan apa toh? Kalau saya mau memidanakan kamu, dari perkataan kamu yang memfitnah saya sudah saya pidanakan. Ya, udah nonton kan videonya? Dobol ya, dia ngomong sendiri kok. Mana ada orang yang mau datang di sini, mau pembuktian, mau saya siap tempur sama pengacara. Tempurnya ada pengacara, itu ngapain pakai pengacara ya? Aduh, bingung ya. Ya ibaratnya ada sebenarnya saya jadi gerah nih. Ya istilahnya ngapain pakai pengacara? Kan bacotnya udah ngomong sendiri. Ayo siapa saja yang datang, nggak mungkin lah saya pidanakan. Apalagi yang mau ngajak bertempur, ya saya siap tempur. Demi Allah tuh, baba nama Allah lagi. Ya. Nanti akan ada nih ya video balasan dari timnya Udin gitu ya, apalagi anak buahnya itu ya, murid-muridnya itu ya, yang mengatakan bahwa pasti nanti ya namanya itu harus diatur lah waktunya gitu ya. Harus perencanaan, harus jadwalnya disesuaikan, kan Samsudin juga sibuk. Kan udah dibilang Bro Marcel udah menghubungi admin tidak direspon. Udah menghubungi ini tidak direspon, disuruh ke kuasa hukum, ngapain? Ngapain ke kuasa hukum segala dibawa-bawa gitu loh. Siap tempur. Kalau ngomong gitu loh manis banget ya. Bawa nama Allah, bawa nama agama, bawa nama doa-doa tuh si Udin itu kalau ngomong berkedok agama itu loh yang bikin kita kesel itu doang. Agama itu dibawa-bawa gitu ya. Untuk tipu muslihatnya. Dan dia selalu percaya diri dengan bahasa santunnya, tapi kan kita tuh nggak bodoh kita nih. Ya mungkin orang-orang yang lain mudah mungkin dipengaruhi karena mungkin ketidaktahuan ya. Tidak paham dengan pola permainan dari si Samsudin ini gitu ya. Dengan adanya video itu sebagai bukti ya teman-teman sekalian, sebagai bukti kedatangan Bro Marcel, kemudian bagaimana dia bisa dibilang dipersulit lah ya untuk awal itu ya. Nanti ada kelanjutan videonya. Yang jelas dari statementnya Udin terakhir di videonya itu dia mengatakan siapa saja yang datang akan diterima. Siapa saja yang mau ingin bertempur akan bertempur gitu ya. Intinya dia akan mempersilahkan gitu ya untuk dia nggak ngomong pembuktian, dia takut. Bilangnya bertempur. Emang lu kira main dukun-dukunannya sama kayak di video lu itu, Din? Nggak begitu maksudnya. Pembuktian harusnya gini dong. Siapa yang mau pembuktian tentang kesaktian saya gitu misalnya. Kan berasa dirinya orang sakti. Harusnya begitu. Tapi dengan kata-kata itu kan sudah mewakili bahwa Anda menerima siapapun yang ingin melakukan pertempuran dengan Anda. Ya, kalau bahasa Bro Marcel pembuktian, mengedukasi masyarakat kaitannya dengan pengobatannya, dengan pengobatan yang dilakukan oleh Gus Samsudin. Yang disoroti kan itu banyak orang sakit, dibilangnya kena santet gitu. Dan beberapa komentar di video saya pun juga mengatakan bahwa ada yang pernah berobat karena memang yang kesurupan ya tim-timnya aja yang kesurupan gitu. Jadi tidak sampai di sini teman-teman. Bro Marcel mendapat kesulitan ya, atau bisa dibilang menurut saya dipersulit ya untuk melakukan pembuktian. Jadi untuk selanjutnya jangan sampai ketinggalan video analisis saya atau video komentar saya mengomentari suatu kegiatan yang sangat mulia yang dilakukan oleh Bro Marcel untuk menghancurkan pembodohan yang dilakukan oleh Samsudin. Cukup sekian video kali ini. Sampai bertemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.